Karena kepustakaannya minim. Ketika kita tahu misalkan wah itu jaraknya jauh sekali, ya ini akan membutuhkan Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masuk di mata kuliah metodologi penelitian sastra. Saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara mengenai metodologi penelitian sastra. Ini dapat digunakan untuk pembelajaran Anda ketika Anda mendalami metodologi penelitian sastra. Di dalam bukunya Suwardi Endraswara ini, di halaman 4 dijelaskan bahwa di samping masalah metodologi, penelitian sastra juga dirundung berbagai kendala. Antara lain, yang pertama, minimnya fasilitas pendukung, terutama bagi penelitian sastra lama dan klasik. Ini tentunya ketika kita melakukan penelitian sastra klasik, sastra lama, masalah yang terjadi salah satunya yakni kepustakaan. Kita banyak membaca referensi dari blog, kemudian dari penelitian, tapi ketika kita mencari naskah aslinya, ini sebenarnya seperti apa naskah aslinya, bacaannya seperti apa, nah ini kita akan mencari yang asli. Ini kesusahan. Nah ini buku referensi mengenai objek kajian sastra lama atau klasik ini tentunya menjadi masalah ketika kita menggali datanya. Ketika kita membaca penelitian orang lain sebagai bahan referensi bisa, namun itu masuk ke dalam sumber data primer. Namun ketika kita ingin mendekati secara langsung objeknya, ini menjadi masalah kembali karena kepustakaannya minim. Ketika kita tahu misalkan wah itu jaraknya jauh sekali, ya ini akan membutuhkan dana yang besar ketika kita mencari datanya. Apalagi ketika kita mencari di sumber referensi yang dekat dengan tempat tinggal kita, tidak ada, ini juga menjadi masalah. Namun ketika masalah itu datang, sisi ketekunan seorang peneliti lah yang harus diutamakan. Ketika Anda memang fokus terhadap penelitian itu, terhadap sastra lama dan klasik, dan Anda sudah memiliki gambaran-gambaran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kajian-kajian yang relevan, maka Anda mau tidak mau harus melengkapi data utamanya. Objek datanya Anda apa, karyanya siapa, nah ini harus Anda cari sehingga akan lebih mendalam mengenai penelitian itu. Itu merupakan solusinya karena memang ketika objek kajiannya mengenai sastra lama atau klasik Anda tidak menemukan datanya, maka yang Anda bisa gunakan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun kelemahannya Anda belum membaca naskah aslinya seperti apa. Nah, ini merupakan kendala yang pertama. Yang kedua, masyarakat kurang memiliki sikap positif terhadap hasil penelitian sastra. Jika sudah kaitannya dengan masyarakat terhadap penelitian sastra ini tanggapannya kurang positif, salah satunya ini akan memiliki kelemahan-kelemahan terhadap penelitian sastra. Padahal ketika kita sudah melakukan penelitian sastra, kita sudah menggunakan metodologi penelitian sastra secara runtut. Ini apa yang akan terjadi ketika masyarakat kurang memiliki tanggapan yang positif? Maka peran penelitilah yang nantinya akan terjun ke lapangan. Penelitilah yang nanti akan memberikan pemahaman kepada Anda, kepada masyarakat tentang hasil penelitian ini, sehingga kemanfaatannya bisa digunakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, inilah menjadi gambaran bahwa ketika
penelitian ini selesai mengenai penelitian sastra, maka harapannya dapat diimplementasikan kepada masyarakat, oleh masyarakat. Nah, ini kendala yang kedua, bahwa masyarakat kurang memiliki sikap positif terhadap hasil penelitian sastra. Yang ketiga, ini ketekunan. Ketika sudah masuk ke ketekunan, ini sudah lepas dari buku karya Suwardi Indraswara mengenai metodologi penelitian sastra. Penelitian sastra ini diduga lebih lama mengerjakannya. Karena apa? Yang dihadapi bisa kendalanya mengenai ketekunan itu sendiri, maupun ketika hal-hal yang lain yang ada di dalam kehidupan peneliti. Sehingga ketika Anda membaca karya sastra, karena teks itulah kajian Anda ketika Anda masuk ke sastra tulis, ketika Anda masuk ke sastra lisan, berarti Anda memang harus terjun ke lapangan menggali informasi. Ketekunanlah yang menjadi hal penghambat. Ketika Anda sudah tidak lagi memiliki keinginan, maka Anda akan melonggarkan waktu. Nah, ini merupakan kendala ketika Anda melakukan penelitian sastra. Namun, solusinya ketika Anda sudah fokus menyelesaikan penelitian Anda, maka Anda tentunya harus memberikan waktu yang luas terhadap referensi yang Anda baca, terhadap data yang Anda punya, terhadap objek kajian Anda, sehingga akan lebih mendalam lagi. Itu gambaran kita mengenai kendala-kendala di dalam penelitian sastra. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan Anda memiliki pencerahan terhadap penelitian yang akan Anda lakukan. Sampai berjumpa di channel Arketip 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketip 18.